Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Jian Janata Abdullah dari SMK Negeri 1 Surup, Trenggalek, Jawa Timur. Akan membahas mengenai perilaku organisasi di pendidikan vokasi. Chapter 19 Organization, Change and Development. Perubahan organisasi dan pembangunan SMK di era revolusi. Industri 5.0, era revolusi industri 5.0, membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan, termasuk SMK. Kemajuan teknologi menciptakan tuntutan baru bagi tenaga kerja yang membutuhkan keahlian digital dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Pengenalan era revolusi industri 5.0. Satu integrasi teknologi revolusi industri 5.0 menandai era di mana teknologi digital dan fisik saling terintegrasi. 2. Kecerdasan. Buatan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan robotika menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Pembuatan personalisasi era ini mendorong personalisasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individual. 4. Manusia-mesin kolaborasi, manusia-mesin yang harmonis menjadi fokus utama dalam revolusi industri 5.0. Ciri-ciri revolusi industri 5.0 konektivitas dan interoperabilitas. Mesin-mesin dan sistem yang terhubung secara real-time memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin sistem cerdas yang dapat belajar dari data, beradaptasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kolaborasi manusia dan robot, integrasi manusia dan robot untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berkelanjutan dan ramah lingkungan. Fokus pada proses produksi yang berkelanjutan, efisien, dan minim dampak negatif bagi lingkungan. Tantangan perubahan organisasi di era revolusi industri 5.0 teknologi berkembang pesat. Organisasi menghadapi tekanan untuk mengadopsi teknologi baru dan cepat, yang memerlukan adaptasi cepat. Keterampilan karyawan, karyawan harus mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan untuk bekerja dengan teknologi. Struktur organisasi, organisasi harus meninjau struktur mereka dan mengoptimalkan alur kerja untuk memanfaatkan teknologi baru. Budaya organisasi. Membangun budaya organisasi yang adaptif dan inovatif sangat penting dalam menghadapi era perubahan cepat. Peran teknologi dalam perubahan organisasi, otomatisasi, dan robotika teknologi membantu otomatisasi tugas-tugas rutin dan kompleks. Robot dan sistem AI mampu bekerja dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Kolaborasi dan komunikasi, platform kolaborasi digital, video conferencing, dan alat komunikasi real-time memfasilitasi kerja tim jarak jauh, meningkatkan efisiensi komunikasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Analisis data dan pembuatan keputusan. Alat analisis data membantu mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang berharga. Data yang disederhanakan membantu organisasi membuat keputusan strategis yang lebih baik dan mengoptimalkan strategi bisnis. Strategi adaptasi organisasi terhadap perubahan. 1. Identifikasi kebutuhan. Pertama, identifikasi kebutuhan baru organisasi berdasarkan perubahan yang terjadi. 2. Analisis kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, lakukan analisis SWOT untuk menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi perubahan. 3. Pengembangan strategi. Kembangkan strategi adaptif yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. 4. Implementasi dan evaluasi. Terakhir, implementasikan strategi secara bertahap dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Manajemen perubahan di tingkat organisasi. Manajemen perubahan di tingkat organisasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi dalam menghadapi era revolusi industri 5.0. Organisasi perlu memiliki strategi yang terstruktur untuk mengelola perubahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Perubahan yang terencana dan terstruktur dapat meminimalkan hambatan dan resistensi terhadap perubahan. Manajemen perubahan yang efektif akan memaksimalkan peluang dan meningkatkan keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan. Kepemimpinan yang efektif selama masa perubahan komunikasi. Terbuka. Pemimpin yang efektif harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan tim mereka. Pemimpin memberikan informasi yang jelas
dan ringkas mengenai perubahan. Dukungan dan motivasi pemimpin yang efektif menunjukkan rasa empati terhadap karyawan dan memberikan dukungan emosional kepada tim. Pemimpin memotivasi tim agar dapat menjalani perubahan dengan positif. Fleksibilitas dan adaptasi pemimpin harus fleksibel dan bersedia menyesuaikan strategi dan pendekatan selama proses perubahan. Pemimpin fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang selalu berubah. Pengambilan keputusan yang tegas. Pemimpin berani mengambil keputusan yang tegas dan berani mengambil risiko. Pemimpin membuat keputusan yang terstruktur dan terukur untuk meminimalisir kerugian. Keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. 1. Komunikasi terbuka. Karyawan perlu diinformasikan secara jujur dan terbuka tentang alasan dan manfaat perubahan. 2. Pendapat dan saran. Libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan beri kesempatan untuk memberikan pendapat serta saran. 3. Pelatihan dan pengembangan. Berikan pelatihan yang relevan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan keterampilan baru. 4. Dukungan dan motivasi. Berikan dukungan dan motivasi kepada karyawan selama proses perubahan agar mereka merasa dihargai dan terlibat. Pengembangan kompetensi karyawan. Untuk menghadapi perubahan, pelatihan dan pengembangan karyawan perlu diberikan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan revolusi industri 5.0. Pelatihan ini dapat meliputi penguasaan teknologi baru, peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Program mentoring dapat menghubungkan karyawan dengan mentor berpengalaman yang dapat membimbing mereka dalam menghadapi tantangan baru. Budaya organisasi yang mendukung perubahan kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi terbuka antara karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Keingintahuan dan inovasi, budaya yang mendorong rasa ingin tahu, berani bereksperimen, dan terbuka terhadap ide-ide baru akan mendorong proses perubahan. Pembelajaran berkelanjutan, membangun budaya pembelajaran di mana karyawan terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Pemetaan kesiapan organisasi. Pemetaan kesiapan organisasi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi perubahan. Proses ini membantu dalam menentukan area prioritas yang perlu ditingkatkan, termasuk sumber daya, proses, teknologi, budaya, dan kepemimpinan. Terus mengidentifikasi pemicu perubahan di organisasi. Teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan analitik data dapat mendorong perubahan dalam organisasi. Persaingan bisnis, tekanan persaingan yang semakin ketat. Dari pesaing baru atau perubahan strategi pesaing dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi. Permintaan pasar, perubahan dalam permintaan pasar, preferensi konsumen, atau tren pasar yang muncul dapat mendorong organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, atau strategi mereka. Perubahan regulasi, perubahan peraturan pemerintah atau standar industri dapat memengaruhi operasional organisasi dan mengharuskan penyesuaian. Pembuatan rencana strategis perubahan organisasi. Rencana strategis merupakan peta jalan menuju organisasi yang lebih adaptif. Rencana ini menjadi dasar untuk mengarahkan langkah-langkah transformasi. 1. Misi dan visi. Identifikasi tujuan akhir. 2. Analisis situasi pemetaan kondisi saat ini. 3. Strategi dan target. Tentukan strategi dan capaian. 4. Implementasi. Tentukan langkah-langkah konkret. 5. Evaluasi. Tinjau hasil dan lakukan penyesuaian. Implementasi perubahan organisasi. Secara bertahap. 1. Perencanaan. Tentukan fase perubahan dan tujuan masing-masing. 2. Komunikasi. Jelaskan perubahan kepada karyawan dengan jelas dan transparan. 3. Pelatihan. Sediakan pelatihan yang relevan untuk mendukung perubahan. 4. Evaluasi, pantau progres, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Implementasi perubahan organisasi secara bertahap membantu meminimalkan resistensi karyawan dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dimulai dengan perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan komunikasi yang efektif, pelatihan yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi proses perubahan organisasi. Pemantauan terus-menerus, evaluasi berkala sangat penting, dengan analisis data untuk menilai dampak perubahan. Menghasilkan wawasan penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian.
Mengukur keberhasilan. Menetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan perubahan, seperti efisiensi dan produktivitas. Membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan perubahan mencapai tujuan yang ditetapkan. Komunikasi perubahan yang efektif, transparansi, dan kejelasan. Informasi perubahan harus disampaikan secara jelas dan terbuka. Komunikasi dua arah, berikan kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Saluran komunikasi yang jelas, gunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti pertemuan, email, dan media sosial. Bahasa yang mudah dipahami, hindari jargon teknis, dan gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Pengelolaan resistensi. Terhadap perubahan, satu, identifikasi sumber resistensi. Penting untuk memahami sumber resistensi. Baik itu karena kurangnya komunikasi, kurangnya kepercayaan, atau ketidakpastian. Dua, komunikasi yang transparan. Berikan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur tentang alasan perubahan, dampaknya, dan langkah yang akan diambil. Tiga, pertimbangkan perasaan karyawan, bersikap empati, dan mendengarkan kekhawatiran karyawan. Berikan kesempatan untuk memberikan masukan dan terlibat dalam proses perubahan. Empat, dukungan dan pelatihan. Berikan dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Pentingnya dukungan pemimpin dalam proses perubahan, kejelasan visi. Pemimpin perlu memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang diinginkan. Komunikasi terbuka. Pemimpin perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perubahan. Membangun dukungan. Pemimpin perlu membangun dukungan dari semua pihak yang terlibat. Pemberdayaan karyawan. Sebagai agen perubahan, keterlibatan aktif karyawan yang diberdayakan memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada proses perubahan dengan ide dan masukan mereka. Pengembangan kepemimpinan di tingkat karyawan membantu mereka memimpin perubahan dan memotivasi rekan kerja. Meningkatkan motivasi karyawan yang terlibat dalam proses perubahan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa memiliki terhadap hasil akhir. Kesadaran dan penerimaan. Melalui pemberdayaan, karyawan lebih memahami dan menerima proses perubahan, sehingga meminimalkan resistensi. Analisis dampak perubahan organisasi. Analisis dampak perubahan organisasi penting untuk mengukur efektivitas perubahan dan menentukan strategi yang tepat. Proses ini mencakup evaluasi perubahan pada berbagai aspek seperti kinerja, produktivitas, budaya, dan kepuasan karyawan. 20%. Peningkatan efisiensi, 15%. Penurunan biaya operasional, 5%. Perubahan struktur organisasi, 10%. Peningkatan kepuasan pelanggan, pembelajaran organisasi melalui proses perubahan, penilaian kritis. Melalui refleksi dan evaluasi, organisasi dapat belajar dari pengalaman. Setiap perubahan yang terjadi dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan kinerja dan strategi di masa depan. Adaptasi dan fleksibilitas. Organisasi yang belajar dari perubahan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan di lingkungan. Ini membantu organisasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru. Pengembangan budaya inovasi di organisasi. Promosikan ide baru, dorong karyawan untuk berbagi ide dan gagasan baru, meskipun terkesan aneh atau tidak biasa. Dorong eksperimen, ciptakan ruang aman untuk bereksperimen, mencoba hal baru, dan membuat kesalahan tanpa takut. Kembangkan kerjasama, membangun tim yang kolaboratif, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Rayakan keberhasilan, berikan penghargaan dan pengakuan atas ide-ide inovatif dan keberhasilan tim dalam mengembangkan inovasi. Pemanfaatan data dan teknologi. Dalam proses perubahan, analisis data memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja organisasi dan perubahan yang terjadi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung proses perubahan. Otomatisasi, proses yang berulang dapat diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Pengambilan keputusan, data yang akurat dan terkini mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Dan pengelolaan risiko selama proses perubahan. 1. Identifikasi risiko. Tentukan potensi risiko yang mungkin muncul selama perubahan, seperti resistensi karyawan, ketidakpastian ekonomi,
atau perubahan teknologi. 2. Penilaian risiko. Evaluasi dampak potensial dari setiap risiko yang teridentifikasi, mempertimbangkan probabilitas dan tingkat keparahan. 3. Strategi mitigasi. Buat strategi untuk mengurangi dampak risiko yang diidentifikasi, seperti pelatihan, komunikasi yang jelas, dan rencana darurat. 4. Monitoring dan evaluasi. Pantau secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi mitigasi risiko, dan sesuaikan jika diperlukan. Penyesuaian struktur organisasi mengikuti perubahan. 1. Evaluasi struktur. Evaluasi struktur organisasi yang ada. Identifikasi bagian-bagian yang tidak lagi relevan atau terlalu kompleks. 2. Reorganisasi unit. Reorganisasi unit kerja atau departemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 3. Penyesuaian peran. Penyesuaian peran dan tanggung jawab karyawan untuk mendukung perubahan organisasi. Kolaborasi lintas fungsi dalam perubahan organisasi. Peningkatan efisiensi. Kolaborasi lintas fungsi meningkatkan koordinasi, mengurangi redundansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sinergi dan kreativitas. Penggabungan perspektif dan keahlian dari berbagai fungsi menghasilkan solusi inovatif dan kreatif untuk mengatasi tantangan perubahan. Komunikasi yang efektif. Kolaborasi membutuhkan komunikasi terbuka, transparan, dan terstruktur agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Adaptasi dan fleksibilitas. Kolaborasi lintas fungsi memungkinkan organisasi untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perubahan. 1. Komunitas. Komunitas lokal dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perubahan yang bermanfaat bagi warga. 2. Pemerintah. Pemerintah memainkan peran kunci dalam menyediakan kebijakan dan dukungan finansial yang mendorong perubahan yang positif. 3. Industri. Industri harus berpartisipasi aktif dalam menyediakan sumber daya dan peluang bagi pengembangan SMK. 4. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mencetak tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Penyusunan kebijakan pendukung perubahan organisasi. Kebijakan internal. Kebijakan internal harus selaras dengan perubahan organisasi, termasuk tata cara kerja baru. Kolaborasi eksternal. Kolaborasi dengan mitra strategis dapat memperkuat daya dukung kebijakan. Regulasi pemerintah. Pembaruan regulasi terkait pendidikan dan pelatihan juga perlu dipertimbangkan. Sumber daya, dukungan finansial, dan sumber daya lain sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Pembangunan sekolah menengah kejuruan di era revolusi industri 5.0. Era revolusi industri 5.0 menuntut sekolah menengah kejuruan untuk beradaptasi dan mempersiapkan lulusan yang siap bekerja di industri yang semakin kompleks. Kurikulum SMK berorientasi pada kebutuhan industri. Pengembangan kurikulum SMK harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan industri. Pengembangan kurikulum harus melibatkan industri agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengembangan kompetensi. Kurikulum harus fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Pengembangan kompetensi harus meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Siswa harus dibekali dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan dalam industri. Kerjasama. Kerjasama dengan industri sangat penting untuk mendapatkan pengalaman praktis. Kerjasama ini dapat berupa magang, kunjungan industri, atau proyek bersama. Pengembangan kemitraan sekolah industri. Dukungan industri. Kemitraan sekolah dan industri merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK. Kemitraan dengan perusahaan memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman praktis. Pengetahuan yang relevan untuk dunia kerja diperoleh melalui pelatihan. Pembelajaran berbasis industri. Dengan adanya kemitraan, siswa dapat belajar di lingkungan kerja nyata, merasakan tantangan, dan memperoleh pengalaman berharga. Ini memfasilitasi pembelajaran berbasis industri, yang sangat dibutuhkan di era revolusi industri 5.0. Pesan peningkatan kompetensi guru sekolah menengah kejuruan. Pengembangan profesional. Guru SMK perlu meningkatkan kompetensinya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Pelatihan dan workshop.
Pelatihan dan workshop dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kolaborasi dengan industri. Kolaborasi dengan industri memungkinkan guru untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mengikuti perkembangan terkini. Penerapan teknologi. Guru harus dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif. Modernisasi sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan. Fasilitas modern. Fasilitas yang modern dan memadai sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan terkini. Ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran, integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, sistem pembelajaran daring, akses internet yang memadai, pengembangan infrastruktur. Pembaruan infrastruktur menunjang kemampuan siswa untuk belajar. Laboratorium komputer yang canggih. Workshop yang dilengkapi mesin-mesin terbaru. Evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan. 1. Penilaian kinerja. Evaluasi kinerja lulusan SMK penting untuk mengetahui efektivitas program pendidikan. 2. Peningkatan kompetensi. Perlu ada program pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lulusan. 3. Kemitraan industri. Kerjasama dengan industri dapat membantu menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan pasar. 4. Pembaruan kurikulum. Kurikulum SMK perlu diperbarui secara berkala agar relevan dengan perkembangan industri 5.0. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching.